Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kami cintai, ketika Allah sudah berucap, maka seluruh makhluk di alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berfirman kepada laut, terbelahlah, maka terbelahlah. Ketika Allah berfirman kepada api, dinginlah, maka dinginlah api. Ketika Allah SWT berkata kepada besi, lunaklah, maka lunaklah besi. Ketika Allah sudah memerintahkan apapun dengan hanya kun fayakun, tidak ada yang berani berhadapan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ketahuilah, yang terkuat di alam semesta ini, yang Allah turunkan ke muka bumi adalah kalamnya, kata-katanya. Sekarang, apabila kita sebagai orang yang beriman merasa takut dan kecut dengan makhluk Allah, sementara Allah telah menurunkan kata-katanya ke muka bumi ini, maka pertanyakanlah apakah ada iman di dada kita. Pertanyakanlah, apa ada iman di dada kita? Pertanyakanlah, apakah ada iman di dada kita? Saya menyampaikan kepada kita semua, wahai umat Nabi Muhammad yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri keseluruhannya, jika ada iman di dalam dada, maka saya sampaikan, Allah telah turunkan kepada kita kata-katanya atau kalamnya, wahyunya. Maka hadapilah segala apa yang ada di alam semesta ini dengan kata-kata Allah itu, dan yakinilah, apalah namanya COVID-19 bila sudah berhadapan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita orang yang beriman, jangan kecut, jangan takut. Masjid-masjid seharusnya tidak boleh disepikan. Jumatan sebenarnya tidak boleh dihentikan. Justru tantang corona itu, tantang COVID-19 itu dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, ruqyahlah seluruh siapa yang ada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka risalah kalam Allah ini. Maka siapapun yang menyerap dengan iman, siapapun yang menerima dengan iman, Allah hancurkan itu semua. Makhluk Allah tidak ada yang berkutik di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan kalam Allah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada sungai Nil yang jaraknya ada ribuan mil daripada Madinatul Munawwarah. Apa kata Umar? Dengan nama Allah, aku menyebut nama Allah di hadapan engkau, wahai sungai Nil. Jika engkau bergerak, jika engkau keluar, jika engkau muncul dari kehendakmu sendiri, itu terserah kamu. Tapi jika engkau adalah makhluk Allah, maka jika engkau adalah makhluk Allah, maka aku perintahkan engkau dengan nama Allah. Coba lihat bagaimana Umar hanya menyebut dengan nama Allah, maka saya perintahkan engkau dengan nama Allah, keluarlah. Maka langsung sumber mata air sungai Nil kembali muncrat seperti ledakan yang meledak, dan kembalilah sungai Nil penuh airnya. Lihat bagaimana nama Allah baru disebutkan sudah seperti itu hasilnya. Bagaimana kalau kalamullah yang dibacakan? Wahai saudaraku yang seiman, wahai saudaraku yang seiman, datangilah kembali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan iman. Dan jangan khawatir, bacakanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda masih mempunyai keraguan, tidak apa-apa. Silakan untuk tidak ke masjid karena ada fatwanya. Minimal Anda di rumah Anda, kumpulkan keluarga. Bagi yang sudah terkena oleh virus COVID-19 ini, jangan khawatir, hantamkan pada mereka dengan satu instruksi. Hai kamu makhluk Allah COVID-19, saya bacakan kepada kamu kalamullah dengan niat untuk mengenyahkan kamu. Tunduklah kalian kepada Allah. Baca, ini disebut dengan ruqyah. Maka bila Anda melakukannya dengan iman, wallahi, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman sebagai rahmat, ya, dan juga sebagai syifa, sebagai penyembuh dan sebagai rahmat. Yakinilah itu, maka akan hancur berkeping-keping, mungkin tidak ada tersisa sama sekali. Bagaimana Al-Quran itu dapat mewujudkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syifa wa rahmah, kesembuhan total. Syifa
ini ada di dalam dawa, di dalam obat. Obat itu benda, dan itu harus cocok-cocokkan. Tapi kalau syifa saja tanpa ada penyebutan dawa, berarti apapun penyakitnya, maka penyakit itu adalah makhluk Allah, maka dengan Al-Quran pasti akan Allah sembuhkan. Maka saya mengajak dengan ini saudaraku yang beriman se-Indonesia. Saya ajak se-Indonesia, semua galon-galon air minum yang masuk ke rumah kita, buka tutupnya dan bacakan Al-Fatihah 7 kali. Setiap kali membaca Al-Fatihah, selesai waladhdallin amin, semburkan air liur kita ke dalam mulut galon tersebut. Ya, bacakan ini berulang-ulang. Setiap kali waladhdallin amin, semburkan. Dengan niat menyatukan Al-Quran tadi ke dalam air tadi, melalui percikan-percikan dan bacaan yang gelombang bacaan yang tadi kita bacakan. Siapapun yang punya air, dan pasti minum kan kita, maka buka air gelasnya, bukalah botolnya, bukalah airnya, kalau perlu sumber mata air, bacakan. Maka suruh warga agar mengambil air minum dari sumber mata air ini. Lihat apa yang akan terjadi. Allah akan enyahkan semua COVID-19 ataupun virus-virus apa saja. Saudara-saudaraku, kalau Anda beriman. Tapi kalau orang munafik, dia akan mentertawakan ini. Kalau orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, orang yang tidak beriman, dia akan mencemehkan ini. Dia tidak menganggap apa yang difirmankan oleh Allah adalah sebuah kebenaran, karena memang tidak ada keyakinan di dadanya. Dan biarkan mereka di satu sisi. Di sisi yang lain adalah kita, orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang kami muliakan, apa yang mampu bertahan di depan kalam Allah, di depan kata-kata Allah? Tapi ingat ya, jadikan ini, niatkan ini dengan niat yang kuat bahwa ini adalah senjata penghancur. Harus ada niat itu dan harus yakin. Sebab di hadis Sahih Bukhari Muslim, hadisnya hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya kata Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan sesuai dengan keyakinan si hamba kepada saya. Kalau kita memang meyakini, maka Allah ada di situ. Kalau kita tidak yakin, ragu-ragu, hanya pengen coba-coba, maka Allah tidak akan pernah berpihak dengan kita. Allah tidak akan memberikan rahmat Al-Quran ini untuk kita jika kita hanya pengen coba-coba. Tapi wajib dengan yakin. Wajib dengan yakin. Saudaraku, seorang pasien wanita, dia adalah dosen pasca sarjana di Yogyakarta. Beliau telah divonis oleh dokter paling lama umurnya hanya 2 minggu karena mah akut, sehingga buang airnya pun sudah berdarah. Mah akut, menurut dokter tak lama lagi. Lalu dengan nasihat dari kita, alhamdulillah, dia bacakan air minum ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia bacakan dengan iman dan yakin dengan apa yang kita sudah sampaikan. Hanya 10-an hari dia datang kembali ke dokter. Dokter terkaget dan tidak percaya, apa yang kamu lakukan ini tidak mungkin. Maka inilah dia apa yang sudah terjadi, kenyataan. Dan dia berkata, saya bacakan ayat Allah kepada air dan saya minum. Setiap kali saya minum, hanya air ini yang saya minum. Bagaimana? Bagaimana? Perhatikan kaum muslimin yang kami muliakan, kesembuhan total terjadi. Kalamullah ini jangan dianggap enteng dan ringan. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih kuat daripada kalamullah. Tidak ada. Apa-apa kan tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalamullah bukan makhluk Allah, tapi bahagian daripada diri Allah, bahagian daripada zat Allah. Al-Quran ini yang paling dahsyat, Al-Quran ini senjata yang paling kuat, Al-Quran ini senjata yang paling sempurna lil mu'minin taba'an, untuk orang yang beriman tentunya. Saudaraku yang kami muliakan, ayo sekarang kita umumkan tidak ada takut kepada COVID-19. Wahai pemerintah, bukalah telinga Anda, bukalah hati Anda. Kalau Anda mengaku muslim, maka dengan ini Anda harus menyambut dan ajak umat Islam, kalian semuanya datang ke masjid. Lalu ahli ruqyah, perkenankan mereka membacakan, memberikan penjelasan, kemudian meruqyah mereka semua. InsyaAllah ta'ala, ini apabila Anda yakin. Tapi kalau Anda tidak yakin, mau bagaimana lagi? Setidaknya saya sekarang berbicara dengan orang beriman, orang-orang yang yakin. Maka tidak ada ketakutan bagi kita. Silahkan antek-antek dajjal buat yang lebih hebat daripada COVID-19. Silahkan sebarkan kepada kita. Kita akan hadapi mereka dengan iman dan Al-Quran. Kita akan hadapi mereka dengan iman dan Al-Quran. Mana ada yang lebih besar daripada kekuatan Allah? Mana ada yang mampu bertanding dan berhadapan dengan kalamullah? Tidak ada. Saudaraku, ini adalah iman. Ini adalah perkara iman. Di akhir zaman yang mampu menghadapi segala makar adalah iman. Dan hanyalah orang beriman yang akan lulus. Hanyalah orang beriman. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekali lagi saya katakan, sumber-sumber mata air, bacakan ruqyah.
minumkan kepada seluruh orang yang teridentifikasi atau ODP, minumkan pada mereka. Dan bahkan kalaupun air minum tak ada, minimal kumpulkan semua orang-orang yang COVID-19 itu, hantamkan pada mereka Al-Quran. Tentu saja kami punya konsep kami adalah lakukan terlalu penguatan imannya, dan itu tidak lama, insya Allah Ta'ala hanya 2-3 jam iman mereka sudah terbentuk kembali, dan mereka siap untuk disembuhkan langsung oleh Allah dengan menggunakan ayat Allah. Maka bacakan pada mereka, sembuh. Nggak usah pening, nggak usah pusing, susah betul mencari vaksin-vaksin, ya. Sehingga ini mengatakan vaksin kami kemungkinan ini mungkin, semuanya serba mungkin. Sementara Allah mengumumkan dalam Al-Quran dengan haqqul yaqin kebenarannya. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Begitu juga firman Allah, qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Kami jadikan Al-Quran ini sebagai kitab, sebagai petunjuk hidup, wasyifa, dan sebagai penyembuh, sebagai obat. Apalagi. Maka saudara-saudaraku, semoga Allah sampaikan pesan-pesan hati ini kepada kita semua, tanpa ada lagi keraguan-raguan, tanpa ada lagi terjadi masjid-masjid yang dikosongkan, tanpa ada lagi terjadi jumatan-jumatan yang dibubarkan, tanpa ada lagi tabligh-tabligh akbar yang dihentikan. Kita orang-orang beriman, kita punya senjata yang paling sempurna, yang terkuat di alam semesta, langsung dari kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Gunung akan hancur. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, akan hancur lebur gunung itu sehancur-hancurnya. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Saking takutnya mereka kepada Allah. Masa COVID-19 yang hanya sekecil itu tidak akan hancur? Gunung yang sebegitu besarnya, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, akan hancur berkeping-keping. Apalagi COVID-19. Di mana iman kita? Saudaraku, di mana iman kita? Maka sekarang kita sudah kembali mukmin. Ayo sekarang kumpulkan semua COVID-19 yang ada. Lebih daripada itu, kumpulkan. Kami akan tantang kalian dengan Al-Quranul Karim. Tapi dengan iman. Ini hanya berlaku untuk orang beriman. Untuk orang munafik, ini akan menjadi bahan tertawaan tentunya. Untuk orang yang dalam hatinya ada penyakit, ini akan menjadi bahan ejekan. Biarkan kalian meninggal dalam keadaan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kalian jadi mangsa COVID-19 yang hina tersebut. Ibarat Allah yang kami muliakan, sambutlah seruan Allah ini, sambutlah ajakan ini dengan keimanan yang total. Dan tolong ini diviralkan kepada saudara kita. Kita recehkan, kita lecehkan, kita remehkan makhluk Allah yang bernama COVID-19 itu. Karena kita tidak takut kepada mereka, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya senjata dan kita punya pelindung yang terkuat di alam semesta. Masya Allah, wa tabarakallah. Ibarat Allah yang kami muliakan, tentu saja ini tetap tidak menjadikan kita sombong, ya. Tentu saja ini tidak menjadikan kita angkuh. Tentu saja ini tidak menjadikan kita menganggap kecil, akhdun bil asbab. Tidak, kita akan tetap berdiri di atas segala rambu-rambu yang benar, mengambil asbab yang benar. Dan tentu saja kita juga tidak ada takut seujung kuku pun dengan makhluk-makhluk kecil yang bernama COVID-19. Biarkan orang-orang munafik yang ketakutan, biarkan orang-orang musyrik yang ketakutan, biarkan orang-orang fasik yang ketakutan, biarkan orang yang tidak beriman yang ketakutan. Tapi kita yang beriman pada Allah, kita sudah aman. Kita sudah aman. Wa ibadur rahman, sambung, alladzina yamshuna alal ardi hauna. Orang-orang beriman itu hidupnya ini ringan, beban fikirannya tidak ada. Hauna, santai, ya, enjoy, tidak ada menjadi beban, ketakutan kesana kemari tidak ada. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah itu mereka hidup dan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan ringan dan santai, nggak ada ketakutan. Baik, semoga barakah dan semoga ini dapat menjadi amalan segera bagi kita dan kita kembali seperti sedia kala. Semoga Indonesia kembali mampu membuktikan kepada dunia Indonesia adalah negeri orang-orang beriman. Amin. Dan Indonesia mampu membuktikan penyebaran yang begitu cepat, ya, terinfeksinya orang begitu, ini semuanya akan segera berakhir kalau kita letakkan Al-Quran ini sebagai di atas iman kita untuk menghancurkan segala kendala pandemi yang sekarang ini memang sedang menjadi global dan menguasai seluruh dunia. Tidak ada kalau itu dihadapkan dengan orang-orang beriman di hadapan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.